Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, hari ini hari saya yakin 100% penuh barokah. Amin. Kita dihadiri oleh cucunya Syekh At-Tijani. Seharusnya sampean sejenak yang hadir ke sana. Mosok ya ini tidak teko, mungkin tidak teko. Sing pantes muridnya sing teko apa ya ini sing teko? Santri ini sing teko muga-muga kabeh iki sak teko nang marelo. Amin. Bisa teko nang gone Dzurriyyah Syekh Ahmad. Amin. Bisa teko nang makam Syekh Tijani. Amin. Ya rabbal alamin. Sawangane iki dapat. Tadi beliau mengatakan bahwa kita betul-betul dianjurkan mahabbah. Masya Allah, kalimatnya itu mahabbah kayak itu enteng ya, tapi itu berat sekali. Tidak bisa dikatakan iman kalau belum mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mahabbah, senang kepada Rasulullah tidak bisa kalau tidak melalui pintunya. Sampai mahabbah kepada Allah tidak bisa, harus melalui pintunya, yaitu Rasulullah. Pintu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mahabbah kepada Rasulullah tidak bisa kalau tidak melalui pintunya. Siapa pintunya kepada Rasulullah? Ialah para ulama sholihin. Para ulama sholihin. Jangan tambah sholihin. Oleh ono ulama sing dablek. Nek sholihin ulama sing temen. Mudah-mudahan sampean ini kalau di rumahnya di desanya menjadi ulama sholihin. Amin. Menjadi pintu-pintu mahabbah kepada Rasulullah. Amin. Mahal, mahabbah itu mahal. Kuncinya iman itu ada di mahabbah. Kalau nggak ada mahabbah, imannya nggak sempurna. Mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang pangkatnya tinggi. Siapa orang yang paling mahabbah kepada Rasulullah? Adalah sahabat Abu Bakr As-Siddiq. Nemen percaya sama Rasulullah. Dan juga jangan menyakiti kepada yang lain. Nah, ingat itu. Tahunya zaman tadi itu jangan menyakiti kepada orang lain. Ini penting sekali diperhatikan.
apalagi sesama ikhwan Tijani. Jangan menyakiti sesama ikhwan Tijani, sama sekali jangan, bahaya sekali. Sok ngerasa orang alim, masuk ke Facebook, ke grup-grup, bilang kepada ikhwan yang lain, kamu ikhwannya sudah gugur, batal ikhwanmu. Masya Allah. Padahal di sini kita repot aja. Gimana kalau ada orang ayah punya anak dibilang kamu itu anak yang batal? Bagaimana Syekh Ahmad mempunyai ikhwan Tijani dibilang kamu ikhwannya batal? Gimana perasaannya Syekh Ahmad kalau dibilang muridnya batal? Bayangkan seorang tua kalau punya anak dibilang anakmu batal, gimana kira-kira? Jadi wirahnya Rasulullah itu sama umatnya, kalau disakiti Rasulullah sakit. Syekh Tijani punya ikhwan-ikhwan, kalau ikhwannya disakiti, yang sakit bukan ikhwannya tapi Syekh Tijani yang sakit. Dalam kalimat itu dalam. Dia nggak sakit sama dengan punya anak. Sama punya anak sampai disakiti, anak sampai nggak sakit, tapi bapaknya sedih kalau anaknya disakiti. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani, kalau ikhwannya disakiti, Syekh Tijani sakit. Kalau Syekh Tijani sakit, katanya Rasulullah, ikhwan yang disakiti sama dengan menyakiti Rasulullah. Sama ikhwan Tijani. Biar kayak apa aja kamu jangan sampai menyakiti, bahaya. Karena ikhwan Tijani itu dijamin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala 100%. Dan kita termasuk mendapatkan jaminan itu. Amin. Kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, waliullah, maka siapa yang menyakiti walinya Allah berarti dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi, siapa yang menyakiti wali Allah, maka berarti itu perang sama Allah Taala. Hadirin, hadirat semuanya. Orang Tijani itu di zaman dahulu, sebelum menyebar, sebelum banyak seperti ini, itu dikucilkan sama orang-orang, dihina sama orang-orang, disesat-sesatkan sama orang. Tetapi karena itu hakiki, karena itu benar, karena itu baik, Allah menghendaki Tijani nyebar. Tijani mau dihapus dengan cara isu sesat. Tapi Allah menghendaki lain. Orang-orang menghendaki Tijani habis, tapi Allah menghendaki Tijani banyak. Maka kehendak Allah lah Subhanahu wa taala yang benar. Ana uridu wa anta uridu wallahu fa'alun lima.
Saya mengendaki, kamu mengendaki. Ya, seorang punya kehendak, kemauan. Saya punya kemauan, kamu punya kemauan. Saya mengendaki, kamu mengendaki. Tapi semuanya tidak ada gunanya karena Allahu fa'alu lima. Contoh, saya jamin dulu. Nabi Musa alaihissalam di masa itu kerajaan Fir'aun. Fir'aun menjadi raja berkuasa. Inna Fir'auna ala fil ardi. Fir'aun itu sombong dan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Menjadi raja. Tahun demi tahun dia mimpi. Dia mimpi ada api dari Masjidil Aqsa menuju ke Mesir. Akhirnya besok lagi mimpi lagi ada api dari Masjidil Aqsa menuju ke Mesir, rumahnya Fir'aun. Besok lagi mimpi lagi. Akhirnya dia mengundang para mbah dukun. Dukun dipanggil, disuruh mengartikan mimpi itu. Mimpi kok terus-terusan ya. Akhirnya dukun itu memberitahu bahwa nanti ada anak yang lahir yang menghabiskan kerajaan. Marah Fir'aun marah karena apa? Nanti dia sudah tidak jadi raja lagi, habis saja. Maka dia berusaha keras supaya tetap jadi raja, tidak gugur rajanya, tetap berkuasa. Akhirnya apa? Rekayasanya orang sama kehendak Allah berbeda. Keras bagaimana supaya tetap jadi raja. Akhirnya punya pelaturan, siapa anak yang lahir laki-laki dibunuh, kalau perempuan tidak dibunuh. Akhir laki bunuh, akhirnya lama-lama perempuan tak main. Akhir harus singkat kerja. Seluruh negara besok masuk perempuan tak main. Akhirnya orang-orang itu usul, gimana raja kalau semua laki-laki dibunuh, siapa yang kerja nanti itu? Akhirnya buat pelaturan setahun, kalau laki-laki dibunuh, tahun depan tidak dibunuh. Setahun dibunuh, setahun tidak dibunuh. Disitulah Allah saking murkanya kepada Fir'aun, maka Allah menghendaki orang yang membenahi, menghendaki orang yang saleh. Maka lahirlah, hamillah ibunya Musa, Ummu Musa. Hamil. Ketika hamil bingung. Orang-orang pada nunggu
hamil pas ibunya Nabi Musa itu hamil, pada waktu hamil itu tidak dibunuh. Berarti nanti kalau lahir laki dibunuh. Orang-orang pada nunggu lahir laki perempuan nunggu. Akhirnya lahir Nabi Musa pada waktu terus dibunuh. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Ummu Musa, susulono. Kalau kamu takut, ya buanglah ke laut. Wala taqafi wala tahzani. Jangan takut dan jangan sedih. Jadi diperintah oleh Allah, ibunya itu disuruh menyusui. Kalau dia takut, ya disuruh buang ke laut. Lahir, ketika lahir Allah Subhanahu wa taala menaruh magnet kepada semua orang. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah Taala menaruh semua orang senang kepada bayi Nabi Musa. Ibunya melihat bersumpah, lantuskan tidak akan dibunuh anak saya ini. Akhirnya apa? Karena takut, ini dia disuruh oleh Allah, tusuwono atau kamu buang ke laut. Akhirnya dia cari tukang kayu, tukang peti, terus singkat-singkatnya masukkan peti, dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, berjalan ngambanglah peti itu. Abut itu isinya Nabi Musa itu berjalan ngalir. Di situ mengalir sampai di daerahnya, di tempat orang-orangnya Firaun. Orang perempuan di situ melihatnya, ada peti apa itu, ada peti apa itu. Ketika diambil ternyata anak, dan dilaporkan kepada istrinya Firaun. Istrinya Firaun itu keturunan dari Yakub. Firaun dari Kipti, dari kaum, dari suku Kipti. Nah, Nabi Musa keturunan dari Yakub, sama-sama keturunan dari Yakub. Di situ ada darah yang sama. Dan istrinya Firaun itu tidak punya anak, mandul. Ketika ada Firaun, yang ada Nabi Musa lain, ada anak kecil, langsung wah ini menjadi ketenangan dulu. Saya ambil anak, katanya Firaun, bunuh aja. Enggak, yakin ini baik. Senang sekali. Akhirnya ya katanya Firaun, baik untukmu tapi tidak baik untukku. Tapi kalau sampean hancur tambah aku. Insya Allah nggak terasa omongan seperti itu ternyata jadi. Akhirnya gede. Ketika diambil sama istrinya Firaun itu, tentu ada tukang susu, siapa yang menyusui? Semua ibu-ibu tidak
tidak ada yang bisa nyusui. Kalau disusui tidak mau. Akhirnya ada wanita istri saudaranya Musa. Saudara Musa bilang, Tuhan saja saya mau menunjukkan orang yang mau mau bekerja, mau takor, mau sedekah menyusui anak yang terlantar. Iya silakan, kalau ada dengan senang hati langsung balik ke rumah, kasih tahu kepada ibunya. Ibunya Nabi Musa sampai diminta untuk menyusui Musa. Datang ke rumah Fir'aun, anak itu disusui mau menyusui. Akhirnya sama istrinya Fir'aun, sudah, kamu tak kasih rumah di sini. Kamu tak kasih rumah di sini, tinggal di sini, rawat anak ini, padahal anaknya sendiri. Mau dibunuh anaknya sendiri. Ibunya jual mahal. Tak mau aku hidup di sini. Aku punya suami di rumah. Ya udah itu, kamu kesini setiap pagi, siang sore kesini, nanti tak bayar. Akhirnya dia setiap pagi, siang sore datang ke rumahnya Fir'aun, diusui Nabi Musa. Dapat uang balik. Sampai sugi, sampai kanannya. Kuasanya Allah, begitu ya orangnya. Sebetulnya mau dibunuh ya, ini tampak dibayar. Kalau dia susui di rumah dibunuh, tapi disusui di rumah raja. Bayarannya mana? Mewah, bisa, waduh, mewah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada ibunya Nabi Musa itu, inna radduhu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Allah itu berkata, sudah, anak ini susui atau kamu buang ke laut. Jangan takut, jangan sedih. Tak balik menang sampai mana itu? Oh, jangan takut, jangan sedih. Wong nek iman yo percaya karo Allah Taala, laksanakan. Percaya. Allah janji inna aduh ilaihi. Tak balikno anakmu buat ini, tak balikno. Janji Allah di mana? Takwa. Orang melemparkan bayinya yang disayangi, yang disenangi, itu enggak tega. Sulit itu membuang anak ke laut, itu sulit. Apa mana boleh pulau sampai besok renang? Mampus lah. Tapi apa janji Allah? Jangan takut. Seperti kan? Ojo susah, uang. Allah janji, tak balik no. Hadirat semua. Sampai kita itu. Bintang. Tijanya. Janji. Dijanji mergo swarga. Dijanji jadi wali yang paling unggul.
seperti ibunya Nabi Musa itu. Alhamdulillah. Tapi goda setengah-setengah, tijannya setengah-setengah. Jadi sama oleh Nabi Musa itu goyang, tak buang enggak, tak buang enggak, tak buang itu boleh. Aku gagal sampai dijani enggak, enggak. Aku ojen hujan gimana goyang enggak dijarinya goyang enggak sampai nanti hati sing kualitasnya kayak sampean ini sekelas kiai besar, sekelas Habib, mungkin jadi Syiah loh. Goyang loh, Syiah. Goyang, Syiah. Dijadi Syiah. Semoga sangat keislaman. Tetap ahli sunnah. Ahli sunnah sing NU. Amin. Uang tidak. Jadi orang-orang yang ikut Nabi Musa itu, orang-orang keturunan Yakub itu di Pulau Soro, dikucil-kucil, tapi Allah mengendaki dia menjadi kuat. Wa numakkina lahum fil ardi. Pemerintah mau menghabisi, tapi Allah mau mengokoh. Tijani orang-orang dulu mau menghabisi Tijani, tapi Allah mau mengokohkan Tijani. Kenyataan Tijani tambah kokoh. Amin. Alhamdulillah. Seperti anak turunnya Yakub mau dihabisi sama semua, sama pemerintah, tapi Allah menghendaki mengokohkan. Kena apa? Keturunan Yakub dihabisi, polanya wong hebat-hebat. Keturunan Yakub dihabisi karena apa maunya dihabisi? Karena keturunan Yakub hebat. Ini kalau dihabisi kalah kita semua. Makanya dulu waktu abah saya dulu perang tidak enak gue saya ini pahit dari dulu itu mau dihabisi itu. Kalau saya umat itu mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah yang tukang Tijani, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu saya umat. Iya. Kenapa kok gitu? Karena dulu sedikit kalau nggak kompak jadi satu, selesai. Jadi melumpuhnya kokohnya Tijani se-Indonesia itu termasuk perjuangannya seimbang untuk dan imbalan oleh Allah Taala. Amin. Orang keturunan Yakub mau dihabisi, tapi Allah tidak mau. Allah mau menguatkan, mau memperbanyak. Tijani mau dihabisi, tapi Allah menginginkan Tijani banyak. Dan Ikhwan Tijani terbesar adalah Ikhwan Tijani Indonesia. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dijajah di Maluku sedikit di sana. Saya heran di zawiyahnya, di makamnya Syekh Ahmad masih banyak yang di dalam ini. Tidak ada 20, tidak ada 30 orang. Tidak ada. Itu hari Jumat. Tapi di Indonesia ini
Itu masih mendingan. Di Jazair nggak tahu dijali. Di Maroko hiu. Di Indonesia bek. Karena apa? Karena mau dihabisi jadi kenapa? Karena mereka itu takut. Kenapa jadi mau dihabisi? Kenapa keturunannya aku mau dihabisi? Kalau sama tentara-tentara Firaun, karena tentara Firaun takut sama keturunan takut. Kenapa orang-orang itu takut sama Tijani? Karena mereka takut kalau Tijani berkembang. Tapi Allah menghendaki Tijani berkembang. Ketika orang yang berkualitas itu berkembang, kalau orang-orang yang hebat berkembang, maka maka makmur semua. Indonesia ini terbanyak Tijani, saya yakin akan datang pasti kelihatan makmur semua. Itu barokahnya orang-orang kualitas, yaitu orang-orang Tijani. Jadi makmurnya Indonesia itu karena banyaknya Tijani. Sama dengan yang di Mesir dulu. Makmurnya Mesir itu karena keturunan Yakub. Orang berkualitas. Para hadirin hadirat semuanya ya. Orang yang mahabbat Tijani, orang yang Tijani itu orang yang berkualitas sehingga ada stempelnya di kepalanya, di patutnya ada stempelnya. Nek bermerek itu jenenge. Kalau barang-barang bermerek itu ada stempelnya, namanya ketoloke. Krokodil. Mereknya ya. Sony, Apple, no? Nanti kalau mereknya gak ada mereknya, berarti gak berkuang. Orang Tijani itu di stempel merek di batu ini. Muhammad ibnu Abdillah, merek itu. Kopiah merek Tijani. Sing delok iku malaikat, sampeyan nggak lihat toh. Kalau sudah ditalkin ono stempel, batu ono stempel. Orang ketoke, namanya orang bermerek itu. Bermerek, orang Tijani berkualitas kok mereknya. Di batu ini ada tulisannya. Tapi malaikat itu berhubung ini merek. Ini apa krokodil? Ada bermerek ayu, kadang. Jadi yang tahu bermerek siapa? Dan para wali-walinya Allah yang tahu. Makanya wali-walinya Allah itu takut ambil ikhwan. Wali-walinya Allah takut sama ikhwan. Kenapa? Oleh krokodil. Mereknya ada tulisannya baju itu. Wali ini lebih. Wali-wali lebih ada kondisinya. Pokoknya ditakin langsung mereknya baju itu. Sing durung takin anu mereknya. Sing bukanku melok-melokan muhibbin kalau mereknya sing wis takin masuk ono mereknya
Lah sing ono merek iki duwe para wali-wali. Sing gak merek iki. Jadi sing talkin syukurlah takdire Gusti Allah. Cek sombong-sombong. Aku pengen tijani mulai aku ngaji mulai pinter mulai pondok. Tahu tak aku tak mondok. Akhirnya saya tijani. Oh, saya bilang gitu. Itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo mana pondok sampai ini. Ya ini loh. Tak tijani. Tak diwehi yo siapa enggak iso tijani. Kiai iki gak duwe merek. Kiai oleh gak ditakdir karo Gusti. Jadi sama aja sombong-sombong. Aku ini apa? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang muhibin, yang senang di daerah orang yang senang temenan tak suwe itu takdir, tak suwe. Sing seneng tak suwe tak. Kalau apa? Gusti Allah seakan. Wong iki seneng tapi durung tau. Gusti Allah saha. Apa saken ya? Neser. Orang kira mungkin terus. Diri dari Gusti Allah. Dadi wong sing kalkin izin. Ada orang istiqomah roti berhatta bertahun-tahun. Terus datang minta tanya sama saya, Pak itu apa? Pak jelaskan. Setelah itu kalau saya dijadikan ada ini. Terus akhirnya saya boleh talqin dan boleh talqin. Terus saya dulu istiqomah roti berhatta sudah bertahun-tahun sama jamaah, sama orang desa banyak kan 10-50 orang banyak istiqomah roti Quran. Terus gimana? Saya bilang berarti roti Quran sampai itu diterima, buktinya Allah kasihan sama sampai dimasukkan tidak biar pahalanya banyak, biar bayarannya banyak. Karena kalau roti Quran bayarannya neser namanya. Dadi ini anak wong saleh kok ibadahe wakeh. Dikenal, didadekno Allah Taala kenal dijani. Lalu didadekno Allah Taala wong talqin dijani. Polahe apa? Polahe wong ibadahe wakeh bisa. Allah tak kasihan sama orang ini. Jadi orang-orang yang masuk tijani itu melalui istiqomah bertahun-tahun, baru Allah kasih dia izin masuk. Sudah istiqomah bertahun-tahun, baru diizini oleh Allah masuk. Sulit. Tapi alhamdulillah sampai tidak sulit. Dengan gampang bertemu ijazah. Ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai belum lahir ini sudah ada di sana. Allah SWT ini nanti berapa lahir ini dijani. Dan orang yang paling beruntung adalah orang ikhwan. Dan di situ sudah dikasih isyarat sama Rasulullah SAW. Pada masa hidupnya Rasulullah itu berkata, koncoku, sampai nangis nyebut koncoku. Sampai nangis. Sahabat tanya, ulo konco sampean kanjeng Nabi. Sampai apa? Konco-konco itu bener-bener sing lahir.
Tapi waktu itu wong iman karo. Sudah ditangisi sama Rasul. Kalau enggak orang betul-betul kualitas tinggi enggak ditangisi lah sama Rasul. Luar biasa. Rasulullah nangisi sampai kapan sampai nangis ketemu Rasulullah? Loh, ini bapak ibu itu nangisi anaknya balik-balik. Bapak ibu nangisi anaknya balik-balik. Sering nangisi anak. Anakku, anakku, anakku. Tahajud anakku. Bapak teh anakku. Duit teh anakku, anakku, anakku. Kelangan duit, kelangan sawah, kelangan penopang. Anakku suami. Saking senengnya nang. Lah, Rasulullah koncoku saking senengnya nang. Terus sampai ini dulu. Disenangi kali. Disenangi. Kuani, nangis, nyebut sampai sedaya. Sampai delok wong tua nangis-nangis nang anake. Ono ta anak sing nangis krana wong tuane. Pantang anak-anak yang nangis-nangis karena orang ada pantang. Sing akeh orang tua nangis-nangis karena anaknya. Lah, Rasulullah nangis-nangis karena sampai semuanya. Makanya kapan sampai nangis-nangis karena Rasul? Kayaknya belum ada orang yang sampai nangis-nangis karena Rasul. Dulu sahabat Rasulullah masih hidup sama-sama hidupnya. Ini nangis saking kangennya karo Rasul. Ketika terlihat Rasulullah tenang. Itu pernah kalau kayak gitu. Orang tua nangis saya kepingin ketok anaknya. Orang tua kepingin ketok anaknya, anaknya. Barang ketok senang. Orang tua itu melihat anaknya senang. Melihat. Kapan anak melihat orang tua senang? Padahal melihat orang tua adalah ibadah. Delok bapak ibadah, delok ibu ibadah, delok masjid ibadah, delok Quran ibadah. Delok tak esok maca. Delok Al-Quran, delok tak esok maca ibadah. Delok ulama sholihin ibadah. Delok bapak, delok ibu. Tapi kapan kan anak melihat orang tuanya dengan tujuan ibadah? Sing akeh anak karo bapake delok Pak duwe Pak. Pak dolen ae omong Pak. Nyusah nol. Ada nyusah. Ada apa? Jadi napa tujuane niku wau kalau bandingaken nggih orang-orang Tijani maunya habiskan dulu zamannya Syekh Umar. Kiai-kiai itu ada nih sudah baik kiai itu ini lah. Oh itu tidak sesat itu, masya Allah. Mau menghabisi ijazah, tapi Allah mau berkehendak, mau menguatkan ijazah. Karena Allah berkehendak apa
orang-orang berkuasa. Sama di waktu Fir'aun, Allah tidak mengendaki Fir'aun, tidak mengendaki orang-orang yang sama Fir'aun karena tidak berkualitas. Semua itu penjahat, pencuri. Allah mengendaki orang-orang yang berkualitas, maka dijadikan orang-orang keturunan Yakub. Lahirlah Nabi Musa, kemudian situ lahirlah Nabi Daud, Nabi Daud berkualitas. Nabi Daud Alan al-Adila li Daud. Nabi Daud itu besi apa namanya ini? Besi untuk ngecor itu, nggak usah palu, nggak usah apa, sama tangannya gini, berkualitas. Besi itu jadi tulisannya kayak karet itu. Turun Nabi Sulaiman, orang berkualitas. Allah mengendaki orang yang berkualitas. Mudah-mudahan Indonesia ini orang-orang berkualitas. Mudah-mudahan Tijani ini nyebar. Mudah-mudahan Tijani itu kemana-mana. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir umur kita istiqomah melakukan Tijani. Mudah-mudahan kita berkahnya. Mudah-mudahan kita anak-anak kita jadi solihin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa tahadana bima akhrijna ilmi wa sa'il akhlaqana bil ilmi wa ja'alna min al-muslimin wa al-hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.